Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Para viewers GMJ. Mari saat ini kita sama-sama sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau masuk dulu di dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta benar-benar biarlah Tuhan menyertai hari-hari kita sepanjang hari ini. Mari saat ini kita mau ambil tempat duduk yang terbaik dan kita mau siapkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas setiap berkat-Mu. Dan hari-hari kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus boleh terus menyertai setiap kami. Sungguh terlalu besar Tuhan cinta-Mu bagi kami. Dan benar-benar setiap harinya, setiap waktunya kami boleh merasakan bukti nyata dari kasih-Mu, yaitu penyertaan-Mu sendiri bagi setiap kami. Biarlah kami pagi hari ini boleh menyatukan hati kami. Kami boleh menaikkan setiap nyanyian pujian kami yang terbaik. Karena sungguh terlalu besar cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Hanya dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan Yesus, sungguh terlalu besar cinta-Mu bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu sendiri yang menebus setiap kami Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini terutama, kami boleh kembali mengingat begitu besar cinta-Mu dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarkan di masa-masa ini kami boleh melakukan masa prapaskah kami. Dan kami mau imani setiap perubahan-perubahan kami dari kehidupan kami yang lama. Dengan kekuatan salib-Mu kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang baru. Kami naikkan pujian ini lagi Tuhan. Kami mau terus merasakan begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Hanya dengan darah-Mu Yesus, dengan darah-Mu Engkau yang selamatkan kami. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagiku, terlalu besar sayang-Mu bagi kami. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, yang mengasihi anak-anak-Nya. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Hanya Kau yang mau mati bagi setiap kami, Tuhan. Engkau rela disiksa hanya untuk menggantikan setiap kami. Terima kasih Yesus, dengan darah yang mahal Engkau tebus kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh terus merasakan keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Yesus yang mau terus berkorban bagi kami. Engkau yang terus membuang dosa-dosa kami, Tuhan Yesus, jauh ke dalam tubir laut. Bahkan Engkau melupakan dosa-dosa kami. Engkau terus mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarkan kami terus datang di hadapan-Mu. Biarkan kami terus datang di hadapan-Mu Bapa. Dengan rendah hati kami bawa seluruhnya. Mungkin bukan hanya diri kami, tapi juga keluarga kami. Mungkin dengan setiap permasalahan-permasalahan kami, mungkin dengan setiap kelalaian-kelalaian kami, Tuhan. Kami mau terus setiap hari, mungkin setiap waktu Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Karena kami ini masih jauh dari sempurna Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu yang besar, Engkau terus memeluk kami. Jangan biarkan kami pergi Tuhan. Jangan biarkan kami berlari dari hadirat-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan Kau lemparkan segala dosa-dosa kami. Tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada pernah Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa
mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sungguh pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. benar Yesus, pengampunan-Mu terus memulihkan setiap kami. Memulihkan-Mu Tuhan, membawa kami ke dalam hidup yang baru. Terima kasih Yesus. Mari terus bersyukur, mari bersyukur, sebab pengampunan-Nya yang besar. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sungguh tiada lagi Kau ingat Tuhan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Pelanggaranku, Oh, terima kasih Tuhan. jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sungguh betapa besar, Betapa besar kasih pengampunan-Mu, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. oh, Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. kami nyatakan betapa besar, Betapa besar kasih-Mu Tuhan. pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina Kau pandang hina setiap hati yang hancur Tuhan, yang mau datang kepadamu saat ini. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hanya pengampunan-Mu, Pengampunan yang Kau beri, sungguh pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Oh, betapa besar, betapa besar kasih. mari nyatakan dengan iman-Mu. Pengampunan Sungguh besar pengampunan Tuhan bagi setiap kami. Dia tidak pernah memandang sebelah mata setiap kita. Dia tidak pernah menolak setiap kita yang mau datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama kami nyatakan Betapa besar Mari angkat
hatimu. kasih Angkat suaramu kepada Tuhan. pengampunanmu Tuhan. Kami menengadahkan wajah kami kepadamu Tuhan. Pandangi Karena Engkau terus memandang kami. yang hancur. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hanya pengampunanmu yang pulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Ku berterima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Hanya pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang Sekali lagi kita mau nyatakan pengampunanmu Tuhan. pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan Sungguh ku bersyukur, ku berterima kasih padamu Tuhan. Sebab pengampunanmu yang pulihkan hidupku, yang bawaku lebih lagi. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang teramat besar, yang bawaku terus di dalam pelukan-Mu. Kami bersyukur padamu sebab kasih setia-Mu yang terlampau amat besar, yang merangkulku, yang memelukku. Oh Yesus, selalu ku berseru hanya padamu, sebab Kau tak pernah ingat lagi segala dosa-dosaku. Engkau yang buang jauh setiap pelanggaranku. Tak pernah Kau ingat lagi, tak pernah Kau perhatikan setiap dosa kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang besar, yang saat ini ku terima. Sungguh yang tak pantas ku lakukan, tak pantas ku jalani, tapi hanya karena kasih-Mu yang besar, yang menerimaku apa adanya. Tak pernah Kau pandang sebelah diriku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa bersyukur, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sebab cinta-Mu yang begitu besar, tak terbatas atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu pulihkanku, kasih-Mu memberkatiku, kasih-Mu yang bebaskanku, kasih-Mu yang bawa diriku terus ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu ku diubah.
kasih Tuhan. Kasih-Mu ku diberkati. Mari imani kata-kata ini. Karena kasih Tuhan kita ini boleh diubahkan. Terima kasih. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Kami diselamatkan Tuhan Yesus. Diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu, sungguh kami diberkati. Terima kasih. Karena kasih-Mu diubahkan. Amin. Kami diubahkan Tuhan. Kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. karena kasih-Mu. Aku diberkati. Sungguh karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Sekali lagi mari nyatakan karena kasih Tuhan. Kita benar-benar diberkati luar biasa. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi-Mu Yesus. Sebab karena kasih-Mu kami diubahkan, kami dibebaskan, kami diberkati. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh terus ada di dalam pelukan-Mu. Sungguh karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, kami boleh terus merasakan berkat-Mu setiap harinya. Mungkin dalam kondisi sakit sekalipun, tapi kami masih bisa merasakan nafas yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh merasakan setiap harinya kasih sayang mungkin dari orang tua, dari suami, dari anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak pernah habisnya Tuhan cinta-Mu bagi kami. Terima kasih. Terus dekap kami Tuhan dalam pelukan-Mu. Terus dekap kami Tuhan, karena kami tidak mau lepas dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa kami bayangkan Tuhan hidup kami tanpa-Mu. Tidak bisa kami bayangkan kalau Engkau tidak pernah menebus dosa kami. Benar-benar Engkau segala-galanya Tuhan bagi kami. Engkau yang memberikan
cinta-Mu bagi kami apa adanya. Tidak terbatas cinta-Mu, tidak pernah ada habis-habisnya Tuhan cinta-Mu. Kami mau terus merasakan saat ini tangan Tuhan pegang tangan kami. Bahkan Tuhan memeluk kami. Jangan lepaskan Tuhan. Kami hanya bisa berserah penuh kepadamu. Tak terbayangkan anugerah-Mu, Bapa, sungguh besar. Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Kau berikan nyawa-Mu bagiku, Yesus, agar ku hidup. Amazing Jesus. Dekap aku dalam kasih-Mu, Sungguh aman, aman dalam tangan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Tak terlambat pertolongan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ku sembah. Sebab Kaulah Raja, Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. biarlah hanya Engkau Yesus yang menjadi Raja dalam hidup kami, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Mari terus ambil alih kami Tuhan, supaya kami ini, hidup kami terus berkenan kepadamu. Terus hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh, kami mau nyatakan Tuhan, Tak terbayangkan anugerah-Mu, Bapa, sungguh besar. Kau berikan nyawa-Mu, Kau berikan nyawa-Mu bagiku, Yesus, agar setiap kami memperoleh kehidupan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. dekap aku dalam kasih-Mu, aman dalam tangan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Tak terlambat pertolongan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia,
terus menyembah Dia. Mari terus nyatakan, hanya Kau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Benar Tuhan Yesus, Tak terlambat. Kau tak pernah terlambat menolong setiap kami yang terjatuh. Terima kasih. Hanya Kau yang selalu ku puja. Ini pujian kami Tuhan, kami mau terus menyenangkan-Mu. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. Kami angkat sembah kami lebih lagi. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau Yesus, Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. dengan iman kami nyatakan, Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. Kau yang bertata, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Ku sembah Kau Yesus, ku muliakan nama-Mu sekarang dan selamanya. Inna Rabbaya Rasul, Shikna Rabbalana, Inna Rabbaya Rasul, Shikna Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, besar anugerah-Mu yang mendekapku saat ini, yang pelukku saat ini. Hanya di dalam hadirat-Mu ku rasakan tenang, ku rasakan damai-Mu. Mari terus menyembah, mari terus menyembah Dia, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus.
Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku puja untuk selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku serukan namamu Yesus, 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 oh Yesus. Di dalam namamu aku dimuliakan, hanya di dalam namamu Yesus ku dibebaskan, hanya di dalam namamu Yesus ku beroleh hidup yang baru. Sekiara bala 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 bala. Sekiara bala 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 bala. Yana pakara paya bala bala bala. Sekiara bala 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 bala. Sekiara para 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 para. Sekiara para 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 para. Sekiara para para. Teruslah menyembahku anakku, karena ketika engkau menyembah aku mencurahkan kasih yang luar biasa. Aku memelukmu saat ini. Jangan engkau gusar, jangan engkau takut anakku. Jangan pernah engkau takut untuk menghampiri aku. Terima kasih Yesus. Shikara bara bara basi Yesus. Shikara bala 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 bala. Shikara bala bala bala. Yang kami sembah. Shikara bala bala. Semerah apapun dosamu, aku mengampunimu anakku. Shikara bakara bayara bara. Shikara bala bala bala. Shikara bakara bala. Shikara bakara bayara bara. Inara bayara shikara. Shikara bakara bayara. Shikara bala 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 bala. Shikinara bara bara. Inara bakara bara. Shikinara bara bara bara. Engkau yang datang kepadaku dengan rendah hati. Engkau yang datang kepadaku dengan hati yang tersungkur. Aku mengangkat tangan bagimu anakku. Sungguh aku mengasihimu. Sungguh aku mengasihimu anakku. Sikiara bakara. Sikiara bakara. Kiandara bakara. Kiandara bakara mayara. Sikiara bala bala bala. Yesus. Sikiara bakara mayara. Sikiara. Sikiara bakara bala bala. Sikiara bakara bala yara. Sikiara bakara bala yara. Sikiara bala bala. Sikiara bakara. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat-saat kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah kami. Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami saat ini. Dan Engkau menjamah dan memulihkan setiap hati kami. Menyegarkan kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami rindu untuk kami boleh mendengarkan setiap renungan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan telinga
dan mata sebagai seorang murid, saat ini kami mau duduk diam fokus untuk merenungkan firman yang akan diberitakan. Roh Kudus, Engkaulah Roh Allah yang memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Mengalirlah kepada setiap kami saat ini. Berikan kami hikmat dan pengertian-pengertian yang baru, yang mampu mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Yakobus bab 8 ayat 1-11. Saya bacakan ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, Injil hari ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan ia dibawa oleh orang Farisi di bait Allah untuk menghadap Tuhan, dan seperti yang tertulis bahwa tujuannya adalah untuk mencobai dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang dua hal. Hal yang pertama adalah bagaimana sikap orang-orang Farisi terhadap perempuan itu. Mari kita belajar bahwa orang-orang Farisi pada saat itu adalah mereka menghakimi wanita yang berbuat zina ini dengan mengatakan hukum Musa sebagai dasarnya. Dalam hal ini mari kita belajar untuk kita tidak saling menghakimi sesama kita. Terutama jika kita ini melihat ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang dosanya sepertinya lebih besar dari saya. Mari kita belajar untuk tidak menghakimi orang-orang seperti itu. Hal menghakimi ini terus kita alami ya setiap hari. Bukan sesuatu hal yang besar, bukan sesuatu hal yang bagaimana, tapi terus kita tiap hari kita bergumul di dalam hal ini. Sadar nggak saudara-saudara kalau sebenarnya setiap hari kita punya kemungkinan dan banyak sekali kemungkinan untuk kita bisa menghakimi orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya yang paling sepele ya, ketika kita berada di gereja, ketika kita mau menghadiri misa kudus, dan kita melihat orang-orang yang saat itu datang terlambat, apa yang ada di benak kita? Mereka mungkin bukan hanya terlambat 3-5 menit atau 10 menit. Mereka bahkan ada yang datang saat homili itu disampaikan oleh Romo. Apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di hati kita? Di gereja yang sama,
Ketika kita melihat juga orang-orang lain, mungkin kita melihat mereka berpakaian yang kurang pantas. Bukan, tidak perempuan, tidak laki. Mereka tidak sopan. Apa yang saat itu kita pikirkan? Apa yang saat itu timbul dalam hati kita? Apakah kita berpikir, aduh, orang-orang ini ya keterlaluan. Mengapa sampai homili baru datang? Aduh, orang-orang ini ya mengganggu konsentrasiku. Ibu ini kok tidak bisa berpakai pakaian yang bagus ya, yang sopan ya. Kenapa orang ini masih aja ke gereja dengan pakai sandal? Apa enggak punya sepatu di rumah? Ini orang tuanya ini kok enggak ngomongin anaknya ya? Kalau anaknya itu pakai pakaian yang kurang sopan ke gereja. Sekali-sekali jangan ke gereja seperti ke mall. Nah, mungkin pikiran-pikiran itu dan pikiran-pikiran liar lainnya yang ada di benak kita. Dan itu mungkin saat itu juga pasti merusak sukacita kita, ya kan? Nah, mari hari ini kita belajar. Apa tanggapan Yesus terhadap orang-orang yang berdosa? Di dalam ayat 7, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus tidak menampakkan perkataan atau pemikiran atau hati yang menghakimi. Perempuan yang jelas-jelas melakukan dosa di hadapannya. Tapi ia mengatakan bahwa barang siapa kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Ada kasih dalam setiap perkataan Yesus. Ada penerimaan di dalam setiap perkataan Yesus. Mari saudara-saudara, kita pun adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Itulah sebabnya kita itu tidak berhak dan tidak boleh untuk menghakimi sesama kita. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa, termasuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita mendengarkan pernyataan ini, mungkin kita membela diri. Tapi kan dosaku ringan, dosaku kecil. Si dia berdosa lebih berat daripada aku. Keterlaluan loh mereka itu. Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang besar dan kecil. Semuanya sama. Semua dosa itu membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Semua dosa itu membuat kita terpuruk semakin lama semakin dalam. Kalaupun sekarang ini kita merasa dosa kita kecil, kita punya kemungkinan besar untuk kita berbuat dosa yang lebih dan lebih besar lagi kalau kita tidak bertobat. Ketika kita merasa bahwa dosanya dia lebih berat daripada dosaku, secara tidak langsung kita juga menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Kita merasa kita lebih baik. Orang Farisi itu merasa bahwa dia lebih baik daripada wanita yang berzina. Tapi apakah orang Farisi itu tidak berdosa? Tentu tidak. Apakah kita juga tidak punya dosa? Tentu tidak. Semua manusia selama kita hidup di dunia kita bergumul di dalam dosa. Mari kita mulai pikirkan dan mengurusin urusan pergumulan dan dosa kita masing-masing. Kalau kita menyempatkan diri, memberikan ruang untuk kita menilai dan menghakimi orang lain, maka itu juga boleh menjadi suatu habit. Bahwa hidup kita tidak pernah melihat kekurangan dan dosa kita sendiri, tapi kita fokus melihat kekurangan dan dosa orang lain. Yang belum tentu orang lain itu lebih baik, lebih salah daripada kita. Belum tentu kita lebih baik daripada orang tersebut. Ya, jadi mari kita belajar untuk kita tidak saling menghakimi. Kita belajar untuk kita lebih melihat introspeksi diri ke dalam diri kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing. Supaya kita tidak mempunyai kebiasaan untuk menilai dan menghakimi orang lain. Karena penghakiman sebenarnya itu adalah hak Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang berhak menjadi hakim atas manusia yang lain. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Dan ia akan melakukan penghakiman pada saat Tuhan Yesus nanti datang kedua kali.
dengan hikmat-Nya, dengan kemahabesarannya, dengan adilnya Tuhan akan menghakimi. Bukan seperti penilaian-penilaian kita yang mungkin itu sangat yang kurang berhikmat, yang sangat kecil skupnya. Amin. Jadi di poin pertama kita belajar, ayo di masa Prapaskah ini, mari kita belajar untuk tidak menghakimi. Mari kita belajar untuk lebih banyak melihat dan introspeksi ke dalam hidup kita masing-masing. Supaya kita lebih tahu, sebenarnya dosa-dosa sekecil apapun yang masih kita lakukan, kita lebih sadar dan kita mau berubah. Amin. Amin. Hal kedua, selain hal menghakimi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ada di ayat yang ke-11. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, melalui ayat ini kita diberikan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Kita diberikan pengharapan. Kita diingatkan lagi bahwa Allah adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Seberapapun besar dosa kita, kalau kita datang kepadanya dan kita menyesal, kita bertobat, kita minta ampun, mohon belas kasihannya, Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa seperti lagu pujian tadi ya, dosa kita akan dibuang sejauh timur dari barat sampai tidak kelihatan lagi. Jadi jangan kita yang sudah diampunin, jangan kita yang sudah menerima sakramen pengakuan dosa ini, kita terus mengingat-ingat dosa kita lagi sampai kita bahkan tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Jangan saudara-saudara. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya dan kerahimannya yang luar biasa mengampuni semua dosa kita. Maka kita harus percaya dengan iman bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang bersih. Anak-anak Tuhan yang sudah diampuni. Mari di masa Prapaskah ini kita banyak mengambil waktu untuk merenung, untuk bertobat. Bertobat adalah kita menyesal dan kita berbalik 180 derajat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tadi kita diingatkan tentang hal menghakimi, mari kita lakukan hal ini. Satu hal ini aja dulu. Kita belajar untuk kita tidak menghakimi orang lain. Kita belajar untuk tidak menilai orang lain. Apalagi menilai orang lain menurut ukuran-ukuran yang kita tetapkan sendiri. Itu bukan sesuatu hal yang baik dan itu pasti tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lakukan itu. Ketika kita melakukan lagi, kita ingat lagi, kita sesali lagi, dan kita berbalik lagi. Terus menerus seperti ini setiap hari. Maka saya percaya hidup kita akan dipulihkan. Siapa bilang kita, banyak orang berdalih ya, sepanjang kita masih hidup di dunia kita pasti akan masih menilai orang lain. Betul. Tapi kita meminimalisasi ketika kita mulai menghakimi orang lain, apalagi menurut ukuran dan takaran yang kita buat sendiri untuk orang lain. Seharusnya dia bisa begini, seharusnya dia harus begini, seharusnya kamu begini. Bertobat saudara-saudara, bertobat. Mari kita sesali, mari kita berbalik. Ketika pikiran-pikiran itu mulai timbul di dalam kita, di dalam hati kita, mari kita ingat, kita ngomong ke diri kita sendiri. Oh, enggak boleh. Hal seperti itu tidak akan membuat orang lain yang kita hakimi itu bertambah baik. Tapi kita tahu ya, wanita yang berbuat zina ini sama Tuhan, bukan penghakiman yang Tuhan berikan kepada wanita ini, tapi kasih pengampunan itu yang memulihkan wanita ini. Sama, kalau kita ingin orang-orang di sekitar kita berubah, mari kita salurkan kasih yang dari Tuhan, bukan penghakiman. Amin. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu
yang mengingatkan kami lagi bahwa di masa Prapaskah ini satu hal Tuhan yang kami mau sesali, yang kami mau bertobat, yaitu kami mau belajar untuk kami tidak menghakimi orang-orang di sekitar kami. Mereka mungkin berbuat salah, mereka mungkin berbuat dosa, tapi biarlah kasih-Mu Tuhan yang mengalir kepada setiap kami saat ini, yang memampukan kami melihat mereka sama seperti Engkau melihat dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, supaya kami hanya bisa menyalurkan kasih dan pengampunan, bukan penghakiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memerlukan penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami memerlukan hadir-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan terutama anugerah-Mu yang menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Supaya kami pun bisa melakukan, menyalurkan kasih kepada sesama kami. Mereka-mereka yang saat ini terhilang. Mereka yang saat ini susah untuk bangkit dari jurang dosa. Tuhan pakai kami. Untuk kami bukan hanya menghakimi, tapi kami benar-benar boleh menjadi berkat, saluran berkat-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk membawa mereka kembali bertobat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita ulangi lagi penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya hadir-Mu di hidupku, terutama bagi Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kami mohonkan anugerah-Mu, anugerah-Mu, sungguh hanya anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kalau di waktu pagi ini kami benar-benar boleh menghadap Engkau sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Terima kasih buat saat-saat kami bisa memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang menjamah kami. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu yang pasti akan menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Kami mohon kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang bersekolah, ataupun kami yang mau bepergian dan lain-lain Tuhan. Kami serahkan semua rencana-rencana kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati
Dan biarlah kami juga boleh berjalan bersama-sama Engkau sepanjang hari ini sampai nanti malam ketika kami kembali menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai dan memberkati kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anugerah-Mu. Mari sama-sama kita mau nyatakan anugerah-Mu. Sungguh semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Benar Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatanku. Kami angkat tangan kami. Anugerah-Mu. Tuhan, kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, terutama untuk anugerahnya yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Sampai ketemu lagi para viewers GMJ di GMJ yang berikutnya, dan kami semua mengucapkan Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.